Pernah merasa sudah menghabiskan berjam-jam membaca, menonton video inspiratif, atau mendengarkan podcast self-improvement, tapi tetap merasa stuck? Bukannya makin maju, malah makin bingung mau mulai dari mana. Nah, kalau kamu sering mengalami ini, mungkin kamu bukan kekurangan informasi, justru kebanyakan. Banyak orang berpikir semakin banyak mereka belajar, semakin cepat mereka sukses. Padahal, kenyataannya nggak begitu. Informasi yang berlebihan justru bisa bikin kamu kelelahan sebelum sempat bertindak. Ibarat seseorang yang pengen jadi koki hebat, tapi cuma nonton video resep tiap hari tanpa pernah turun ke dapur. Apa dia bakal jago masak? Tentu aja enggak. Bayangin kalau setiap hari kamu membaca 5 buku tentang bisnis, tapi nggak pernah benar-benar memulai bisnis. Atau kamu menonton ratusan video tentang workout terbaik, tapi nggak pernah angkat barbel. Ilmu yang nggak dieksekusi itu cuma jadi beban, bukan bekal. Pernah nggak lihat seseorang sukses dan merasa kesal? Bukan karena iri, tapi lebih ke, harusnya aku juga bisa, tapi kok aku masih di sini-sini aja? Nah, ini sering terjadi karena kamu sadar punya potensi, tapi tetap terjebak dalam konsumsi pasif. Kamu baca kisah inspiratif orang lain, lihat mereka sukses, dan merasa semangat sesaat, tapi akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama. Mencari lebih banyak informasi, bukannya mulai bertindak. Akhirnya, kamu jadi penonton kehidupan orang lain, sementara hidup kamu sendiri stuck di tempat yang sama. Kalau kamu terus memasukkan informasi tanpa pernah memilah atau mengolahnya, otak kamu bakal penuh kayak hard drive yang hampir penuh, lambat dan nggak bisa bekerja dengan maksimal. Otak kita itu bukan sumur tanpa dasar, ada kapasitasnya. Kalau setiap hari kamu mengonsumsi terlalu banyak informasi tanpa menyaring mana yang benar-benar berguna, akhirnya malah jadi overload. Bukannya tercerahkan, malah kebingungan. Akibatnya, fokus buyar, motivasi hilang, dan ujung-ujungnya nggak ada yang benar-benar dieksekusi. Salah satu alasan kenapa banyak orang nggak bisa maju adalah karena mereka kebanyakan pilihan. Hari ini ikut metode A, besok tergoda metode B, lusa lihat ada metode C yang katanya lebih cepat. Akhirnya, semua dicoba setengah-setengah, nggak ada yang benar-benar diterapkan. Daripada mengikuti 10 mentor dengan 10 strategi berbeda, lebih baik pilih satu yang benar-benar cocok buat kamu. Fokus di situ, ikuti sistemnya sampai tuntas. Sama halnya dengan buku atau kursus. Jangan loncat-loncat dari satu ke yang lain, tanpa pernah benar-benar menyelesaikan dan menerapkannya. Kamu nggak butuh 1000 strategi sukses. Kamu hanya butuh satu yang benar-benar kamu jalankan dengan konsisten. Coba cek akun-akun yang kamu follow di media sosial. Berapa banyak yang benar-benar memberi manfaat? Berapa banyak yang sebenarnya cuma bikin kamu terdistraksi dan membandingkan hidup kamu dengan orang lain? Kalau kamu sering merasa nggak cukup baik, nggak cukup sukses, atau nggak cukup cepat dalam mencapai tujuan, mungkin sudah waktunya bersih-bersih. Batasi konsumsi konten yang nggak relevan dengan misi hidup kamu. Unfollow akun yang hanya bikin kamu merasa kurang, dan mulailah mengisi media sosial dengan hal-hal yang benar-benar mendukung perkembangan kamu. Ingat, informasi itu seperti makanan. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang pas, bisa jadi nutrisi. Tapi kalau kebanyakan, bisa bikin overload, mual, bahkan keracunan. Jadi, mulai sekarang, pilih informasi yang kamu konsumsi dengan bijak dan mulai ambil tindakan nyata. Pernah merasa hidupmu berjalan seperti autopilot? Bangun pagi, kerja, pulang, rebahan, scroll media sosial, tidur, lalu ulang lagi keesokan harinya. Nggak ada yang salah dengan rutinitas, tapi kalau setiap hari rasanya kosong, mungkin ada sesuatu yang kurang, yaitu koneksi dengan dirimu sendiri. Banyak orang sibuk mencari jawaban di luar, padahal kuncinya ada di dalam diri. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar mendengarkan suara jiwamu, atau hanya mengikuti apa yang dunia suruh? Jujur aja, seberapa sering kamu bertanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan, dan benar-benar mendengarkan jawabannya? Banyak orang nggak pernah melakukan ini. Mereka tumbuh dengan harapan dan ekspektasi dari keluarga, lingkungan, atau media sosial.
Sejak kecil, kita dikondisikan untuk mengejar hal-hal yang katanya benar. Kuliah jurusan bergengsi, kerja di perusahaan besar, beli rumah, menikah, punya anak. Padahal belum tentu itu yang benar-benar kita inginkan. Akhirnya, banyak orang menjalani hidup yang terasa benar di mata orang lain, tapi hampa di dalam hati mereka sendiri. Mau sampai kapan kamu hidup mengikuti naskah orang lain? Kamu mungkin pernah mengalami ini. Saat sedang bingung, kamu bertanya ke banyak orang, baca puluhan artikel, nonton video motivasi, tapi malah makin pusing. Itu karena semakin banyak suara dari luar, semakin sulit bagi kita untuk mendengar suara dari dalam. Intuisi itu kayak sinyal radio. Kalau frekuensinya terganggu oleh kebisingan eksternal, kamu nggak akan bisa menangkap pesannya dengan jelas. Dunia ini terlalu berisik dengan opini, tren, dan standar yang selalu berubah-ubah. Kalau kamu terus mendengarkan semuanya, kamu nggak akan pernah tahu mana suara yang benar-benar berasal dari hatimu. Coba deh, kurangi distraksi, matikan sejenak notifikasi HP, berhenti mencari validasi dari luar, dan mulai tanyakan ke dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Jangan salah paham, belajar dari orang lain itu bagus. Tapi kalau kamu menghabiskan waktu hanya untuk mengidolakan seseorang dan berharap hidupmu bisa seperti mereka, kamu sedang mengabaikan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu nggak harus menjadi seperti mereka yang sukses di media sosial. Hidupmu nggak harus mengikuti template orang-orang sukses yang sering kamu lihat. Setiap orang punya jalan masing-masing. Mungkin sukses buatmu bukan soal punya bisnis miliaran, tapi punya pekerjaan yang bikin bahagia. Mungkin kebahagiaan buatmu bukan soal traveling keliling dunia, tapi punya waktu berkualitas dengan keluarga. Nggak ada yang bisa menentukan arti sukses dan bahagia buatmu, kecuali dirimu sendiri. Coba ambil satu hari untuk benar-benar diam. Jauhkan diri dari keramaian, matikan HP, berhenti mengonsumsi konten, dan biarkan dirimu hanya ada. Mungkin awalnya terasa aneh, tapi justru di momen-momen sepi seperti inilah kita bisa mendengar diri kita sendiri dengan lebih jelas. Kebanyakan orang sibuk mencari jawaban di luar, padahal seringkali jawabannya muncul saat kita berhenti mencari dan mulai mendengarkan. Jadi kalau selama ini kamu merasa tersesat, mungkin bukan karena kamu nggak tahu jalannya. Mungkin kamu hanya belum memberikan dirimu kesempatan untuk benar-benar mendengar kemana hatimu ingin pergi. Dunia bisa memberikan jutaan opini, tapi pada akhirnya, yang paling tahu apa yang terbaik buatmu adalah kamu sendiri. Jadi cobalah luangkan waktu satu hari tanpa gadget. Berapa banyak buku self-improvement yang sudah kamu baca? Berapa banyak video motivasi yang sudah kamu tonton? Berapa banyak strategi sukses yang sudah kamu pelajari? Sekarang, pertanyaan yang lebih penting. Dari semua itu, berapa banyak yang benar-benar kamu praktekkan? Kalau jawabanmu masih di angka 0 atau nyaris 0, jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Banyak orang terjebak dalam lingkaran belajar tanpa henti, tapi lupa bahwa pengetahuan tanpa tindakan itu sama sekali nggak ada gunanya. Pernah lihat seseorang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi hidupnya nggak berubah-ubah? Mungkin dia selalu punya ide brilian, tapi nggak pernah benar-benar dieksekusi. Atau mungkin dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi terus menunda karena alasan nanti kalau sudah siap. Inilah realita yang pahit. Kebanyakan orang bukan gagal karena nggak tahu caranya sukses, tapi karena mereka nggak pernah benar-benar mulai. Kamu bisa membaca semua buku tentang bisnis, tapi kalau nggak pernah mulai jualan, ya nggak akan jadi pebisnis. Kamu bisa belajar segala teori tentang kebugaran, tapi kalau nggak pernah olahraga, ya badanmu tetap begitu-begitu aja. Jangan cuma jadi penonton kesuksesan orang lain, mulai ambil peran dalam cerita suksesmu sendiri. Ini jebakan yang sering terjadi. Kamu merasa perlu belajar lebih banyak sebelum bisa bertindak. Aku harus baca satu buku lagi sebelum mulai. Aku harus ikut kursus ini dulu sebelum mencoba. Aku harus nonton lebih banyak tutorial biar nggak salah langkah. Padahal, semakin banyak kamu menunggu, semakin kecil kemungkinanmu untuk mulai. Kenapa? Karena belajar berlebihan tanpa eksekusi itu cuma bentuk lain dari penundaan. Bahkan,
Kamu mungkin pernah merasa lebih produktif hanya karena sedang belajar sesuatu, padahal sebenarnya kamu cuma menghindari tindakan nyata. Jangan salah, belajar itu penting. Tapi kalau kamu terus-terusan belajar tanpa pernah ngapa-ngapain, itu sama aja kayak menghafal resep masakan, tapi nggak pernah masak. Banyak orang mengandalkan motivasi untuk bertindak. Masalahnya motivasi itu kayak sinyal wifi, kadang kuat, kadang hilang. Kalau kamu cuma bergerak saat merasa termotivasi, jangan heran kalau progresmu lambat. Sebaliknya, disiplin adalah fondasi yang bikin kamu tetap berjalan, bahkan ketika kamu nggak mood atau lagi malas. Coba lihat orang-orang sukses. Apakah mereka selalu merasa termotivasi? Enggak, tapi mereka tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap berlatih, tetap berkarya. Karena mereka tahu, kalau mereka hanya bergerak saat moodnya bagus, mereka nggak akan pernah mencapai apapun. Kamu nggak perlu selalu bersemangat, kamu cuma perlu tetap jalan. Banyak orang menunggu sampai mereka siap sebelum memulai sesuatu. Tapi masalahnya, siap itu seringkali cuma ilusi. Kalau kamu nunggu sampai semuanya sempurna, kamu nggak akan pernah mulai. Pengusaha sukses nggak menunggu sampai bisnis mereka 100% sempurna sebelum launching. Atlet profesional nggak menunggu sampai tubuh mereka dalam kondisi terbaik sebelum mulai latihan. Penulis buku nggak menunggu sampai mereka bisa menulis sempurna sebelum mulai mengetik. Kamu nggak perlu sempurna untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk bisa berkembang. Jadi, kalau ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, bisnis, proyek, kebiasaan baru, apapun, mulailah hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Mungkin awalnya berantakan, mungkin hasilnya nggak langsung luar biasa. Tapi itu lebih baik daripada nggak pernah mulai sama sekali. Karena dalam hidup ini, yang menang bukan mereka yang paling pintar atau paling berbakat. Yang menang adalah mereka yang berani bertindak, terus belajar, dan pantang menyerah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.